Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali di dalam pembahasan kali ini, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam pembahasan video kali ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering diberikan kepada kita tentang apakah Yesus berbuat dosa. Sebab banyak dari kalangan-kalangan tertentu yang selalu bertanya tentang hal demikian. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di dalam pembahasan video kali ini, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini, salah satunya adalah apakah Yesus berbuat dosa? Itulah yang akan saya mau sampaikan dalam video pembahasan kita kali ini. Saya akan mengungkapkan dan menjelaskan semua ayat-ayat yang tercatat di dalam Alkitab untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak gagal paham dan supaya Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti dan tidak bingung ketika ada dari kalangan-kalangan tertentu yang bertanya demikian kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga oleh karena pembahasan kali ini, ketika saudara benar-benar fokus dalam pembahasan ini dan mendengarkan semua ayat-ayat yang saya sampaikan pada pembahasan kita kali ini, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan demikian tentang apakah Yesus berbuat dosa, sehingga saudara bisa menunjukkan ayat-ayat di dalam pembahasan kita kali ini. Untuk itu, saya mengajak saudara-saudaraku sekalian yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus untuk tetap fokus dalam pembahasan kita kali ini, supaya Bapak Ibu Saudara tidak gagal paham dan jangan melewatkan video ini terus. Dan mari kita mulai, sebab semua yang saya sampaikan, semua yang saya bacakan, ayat-ayat pada pembahasan kali ini, semuanya tercatat dalam Alkitab sesuai kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, tetap fokus dalam pembahasan ini dan tentunya berdasarkan Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, mungkin dari teman-teman, saudara-saudara sekalian, banyak dari kalangan-kalangan tertentu yang mungkin bertanya dan pernah bertanya kepada saudara, ya, tentang iman saudara atau sesama kita Kristen. Dan mungkin juga saudara tidak mengerti dan sehingga saudara pun mungkin punya pertanyaan, apakah Yesus berbuat dosa? Nah, pada kali ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu ayat-ayat yang terkandung dan tercatat dalam Alkitab mengenai dan menjelaskan, ya, apakah Yesus berbuat dosa, dan semuanya tercatat. Maka oleh karena itu, kita akan memulai pembahasan kita pada kali ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Ibrani 4:15. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara saat ini yang fokus dalam pembahasan ini untuk membuka Alkitab dan buka di Ibrani pasal 4 ayat 15. Kita buka. Dan pertanyaannya, saudaraku yang terkasih, tema kita pada pembahasan video kali ini, apakah Yesus berbuat dosa? Ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Di dalam Ibrani pasal 4
Bapak Ibu sekalian, di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, di sini dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salah satu jawaban ya dari pertanyaan itu, apakah Yesus berbuat dosa? Ya, di dalam ayat 15 ini saya jelaskan kembali. Dan saya bacakan kembali untuk saudara. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, semoga saudara paham. Nah, dan pertanyaan tersebut masih ada ayat-ayat yang menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah Yesus berbuat dosa? Nah, selanjutnya saudara, Bapak Ibuku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita buka di Ibrani 13 ayat 8. Ya, kita buka di Ibrani 13 ayat 8. Nah, tentang pertanyaan apakah Yesus berbuat dosa, mari kita buka di Ibrani 13 ayat 8. Di sini kan dikatakan, Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi dia tidak akan pernah berubah, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ia tetap Yesus, ia tetap yang Maha Tinggi. Nah, itu adalah salah satu jawaban yang menguatkan iman saudara. Kemudian kita lanjut lagi saudara di dalam Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Kita buka di Matius 8 ayat 18. Ya, kita buka di Matius ayat 8. Di Matius 28 ayat 18, kita buka di Matius 28 ayat 18. Nah, ini adalah salah satu jawaban dari pertanyaan tersebut. Apakah Yesus berbuat dosa? Mari kita fokus dan dengarkan di dalam ayat 18 ini. Ya, di sini dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di sini ia menyatakan dirinya bahwa memang dia adalah Allah itu sendiri. Ia adalah Sang Pencipta itu sendiri. Ia adalah yang awal dan yang akhir, saudara. Karena kepadanya telah diberi kuasa di surga maupun di bumi. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara ada mendengarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, apakah Yesus berbuat dosa? Tentu saudara bisa pahami sendiri, ya. Artinya Yesus telah diberi kuasa di segala bumi. Dia adalah Allah itu sendiri, tidak mungkin ia berbuat dosa. Dan kembali pada pemahaman saudara. Yang jelas ayat 18 ini menjelaskan salah satu jawaban dari pertanyaan tersebut. Apakah Yesus berbuat dosa? Di dalam ayat 18 ini, Matius 28 ayat 18 ini, mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara,
artinya dia adalah yang maha tinggi. Tentu ia tidak berbuat dosa. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini ya kembali dijelaskan lagi di dalam ayat-ayat yang lain. Ya, kita buka di Yohanes pasal 2 ayat 25. Saudara buka di Yohanes pasal 2 ayat 25. Pasal 2 ayat 25. Tentang pertanyaan-pertanyaan ini, apakah Yesus berbuat dosa? Di sini dijelaskan dalam Yohanes 2 ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya. Dan karena tidak perlu seorang pun berkesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, siapa yang mengetahui isi hati manusia? Kalau bukan Allah itu sendiri. Artinya Yesus yang menjelma menjadi manusia. Itu yang disebutkan manusia di sini. Sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Artinya dari manusia yang kedua inilah kita itu sendiri, saudara. Sehingga dari pertanyaan tersebut, apakah Yesus berbuat dosa? Tentu tidak. Ya. Sebab di sini jelaskan kembali, dan karena tidak perlu seorang memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Ya. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang dapat memberi kesaksian kepadanya tentang siapapun, ya, manusia siapapun, untuk memberikan kesaksian kepada Yesus. Sebab Yesus sendiri tahu segala isi hati manusia. Nah, itulah yang dimaksudkan dalam ayat 25 ini. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita buka lagi di Yakobus 1:14-15. Yakobus 1:14-15. Dan 15. Ya, saudara bisa buka di Yakobus 1:14 dan 15. Kita mulai dari Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Yesus berbuat dosa, tentu tidak ada kebangkitan di dalam, tidak ada hidup di dalamnya. Namun yang terjadi adalah ketika Yesus mati, pada hari ketika ia bangkit, itu memberikan kehidupan kekal bagi kita. Karena untuk itu ia datang, saudara, untuk hidup dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan karena kebangkitannya untuk mengalahkan maut. Tetapi di dalam ayat 14 dan 15 ini dikatakan, saudaraku yang terkasih, tapi tiap-tiap orang dicoba oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan 15, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, kalau memang Yesus adalah manusia, tentu ia berbuat dosa dan tidak ada hidup di dalamnya. Tentu ia maut itu, ya, berkuasa atas dirinya. Tentu tidak ada kebangkitan di dalam dirinya. Namun ia akan mati selama-lamanya. Tapi tidak demikian yang terjadi, saudara, bahwa pada hari ketiga Yesus bangkit untuk mengalahkan maut dan menerbitkan terang yang besar, hidup yang kekal bagi setiap orang percaya. Siapa yang dapat mengalahkan maut, saudara, kalau bukan Allah itu sendiri? Nah, itulah jawaban dari pertanyaan tersebut. Apakah Yesus berbuat dosa? Salah satunya dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Kemudian dijelaskan kembali Bapak Saudara sekalian, ya, yaitu di Yohanes 10:18. Kita buka di Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18 kita buka, ya. Yohanes 10 ayat 18. Ya, tentang apakah Yesus berbuat dosa? Ini adalah salah satu jawaban yang menjelaskan tentang hal demikian. Ya, di dalam Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku,
melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya. Dia menjelaskan kembali tentang kealahannya, tentang keilahiannya, tentang kekuasaannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil daripadanya apapun itu. Sebab ia berkuasa memberi, ia juga berkuasa mengambilnya kembali. Siapa yang melakukan demikian? Apakah manusia mampu? Tentu tidak, hanya Tuhan itu sendiri. Ya. Ketika manusia hidup dan ketika manusia itu mati, apakah ia bisa hidup kembali menurut keinginannya? Ya, tentu tidak bisa. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa memang Yesus ini adalah salah satunya adalah memang dia adalah yang maha tinggi. Ia tidak berdosa karena dia adalah yang berkuasa. Ya, kemudian saudara Bapak Ibu sekalian, di dalam pembahasan kita kali ini, ini adalah ayat yang terakhir yang saya membacakan kepada saudara. Yaitu tentang pertanyaan apakah Yesus berbuat dosa. Di dalam 1 Petrus 2:22. 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Di 1 Petrus, kita buka di 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Ayat 22. Dengan pertanyaan apakah Yesus berbuat dosa? Ini adalah ayat yang terakhir yang saya sampaikan, yang saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Apakah Yesus berbuat dosa? Salah satu ayat ini menjelaskan, ya, yaitu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Di sini dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulut. Saudara, ini adalah berbicara tentang Yesus Kristus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulut. Nah, mengenai pertanyaan ini, apakah Yesus berbuat dosa? Tentu dengan ayat ini menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara bisa mendengarnya dan saudara bisa memahami ayat 22 ini. Tinggal Bapak Ibu Saudara mengkaji jawaban ini, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Ini adalah berbicara tentang Yesus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara. Nah, tentang pertanyaan apakah Yesus berdosa? Dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kesimpulannya dan sudah jelas dan nyata, bahwa Yesus tidak berbuat dosa. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Itu bisa kita simpulkan, saudara. Karena jelas dari ayat ke ayat ini menjelaskan. Ya. Saya menyampaikan semua ayat ini, saudaraku terkasih. Bukan saya menambah-nambah atau mengurangi. Tetapi yang saya bacakan ini sesuai dengan Alkitab. Sesuai yang tercatat di dalam kitab kebenaran. Ya. Karena dasar daripada iman kita, saudara, yaitu firman yang tercatat dalam Alkitab. Ya. Karena Alkitab yang selalu membawa kita kepada kebenaran. Melalui Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri kita sehingga kita mampu mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton pembahasan kita dan yang fokus dalam pembahasan pembelajaran kita pada hari ini, Alkitab pada hari ini, yaitu tentang pertanyaan apakah Yesus berbuat dosa, yang dengan setia mendengarkan apa yang saya sampaikan pada pembahasan kita kali ini, saya yakin dan percaya bahwa saudara bisa memahami. Ya, saudara setelah menonton ini bisa merenungkan ayat-ayat yang sudah saya sampaikan. Ya. Dan semoga itu bisa memberikan pengertian pemahaman kepada saudara. Dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan demikian dari kalangan siapapun,
ya, sehingga saudara bisa menjelaskannya dengan jelas. Pertanyaan apakah Yesus berbuat dosa? Itulah ayat-ayat yang saya sampaikan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga pembahasan kita kali ini dapat memberikan manfaat atau dorongan iman bagi saudara-saudara sekalian dimanapun berada, terutama yang beriman dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya percaya bahwa saudara-saudara yang rindu dan haus akan kebenaran, saudara-saudara yang selalu mencari kehendak Allah, saudara-saudara yang selalu ingin hidup dalam firman Tuhan, maka berkat pembahasan dalam pembelajaran kita pada hari ini tentang firman Tuhan, terutama tema kita adalah apakah Yesus berbuat dosa. Dari ayat ke ayat sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Ya, saya percaya bahwa ini akan menuntun saudara supaya semakin mengenal Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan pernah lewatkan video-video dari kami. Dan semoga Bapak Ibu Saudara sekalian selalu fokus dan selalu ingin mendengarkan suara Tuhan melalui pembahasan kami. Dan sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini tentang kebenaran firman Tuhan, terutama tema kita adalah pertanyaan apa Yesus berbuat dosa. Semua kita bertemu di video-video selanjutnya. Salam.